Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eza Fahri Putra dengan NIM C1B021182. Saya akan mempresentasikan materi jurnal penyesuaian dan neraca lajur serta jurnal penutup perusahaan dagang dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Langsung saja saya mulai presentasinya. Materi yang pertama ada jurnal penyesuaian. Dalam pengertiannya, jurnal penyesuaian adalah suatu kegiatan akuntansi yang memberikan manfaat dan menetapkan pencatatan saldo akun pada buku besar untuk periode akhir. Selain itu, secara spesifik, apa itu jurnal penyesuaian? Yaitu sebagai cara untuk membuat, mencatat, serta menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Ada 8 komponen jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian perusahaan dagang, akun persediaan barang dagang. Untuk melakukan perhitungan dan pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang pada persediaan barang dagang dibagi dengan dua metode, yaitu yang pertama, metode harga pokok penjualan atau HPP. Dalam HPP tidak hanya menghitung persediaan barang tetapi juga menghitung akun lainnya, yaitu beban angkut pembelian retur, pembelian potongan pembelian, dan pengurangan harga. Kemudian yang kedua ada metode pendekatan akun ikhtisar laba rugi. Biasanya laba rugi selalu identik dengan penjualan pada sebuah barang. Karena ini mempengaruhi persediaan awal serta akhir yang menghasilkan harga jual sebuah produk untuk kepada pelanggan. Yang kedua ada jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Akun perlengkapan pada jurnal penyesuaian perusahaan dagang adanya pelengkap biasa disebut sebagai aset lancar. Kemudian yang ketiga ada jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Akun beban yang harus dibayar pada komponen beban ini masih menjadi kategori hutang atas tunggakan dari setiap pengusaha dan harus dibayar pada setiap akhir periodenya. Yang keempat ada pendapatan yang masih harus diterima. Sebagai pendapatan yang masih harus diterima karena sebuah perusahaan belum mendapatkan bayaran dari pelanggan di masa yang mendatang. Yang kelima ada penyusutan dalam jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Pada dasarnya penyusutan ini adalah sebuah kerugian bagi perusahaan sehingga adanya penurunan sebuah aktiva tetap dalam sebuah usaha. Keenam ada beban dibayar di muka. Dalam beban dibayar di muka dikarenakan adanya sebuah pinjaman atau pembelian barang ketika adanya penyewaan atau pembelian gedung. Ketujuh ada pendapatan diterima di muka. Dalam pendapatan ini diterima terlebih dahulu dari pelanggan terhadap transaksi atas produk yang belum dikirim sehingga jenis ini dapat dijadikan utang atau pendapatan. Kedelapan, piutang tak tertagih. Dalam komponen piutang tak tertagih merupakan sebuah tunggakan pembayaran yang tidak dapat dibayar oleh pelanggan sehingga hal ini menjadi sebuah beban bagi perusahaan. Kemudian materi kedua ada neraca lajur. Bagi perusahaan dagang, neraca lajur sangat dibutuhkan untuk mengetahui tentang informasi laporan keuangan dengan lebih jelas. Neraca lajur perusahaan dagang mempunyai manfaat yang besar untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan perusahaan. Neraca lajur merupakan lembaran kertas yang berlajur atau berkolom yang fungsinya untuk melakukan kegiatan akuntansi dengan cara manual. Neraca lajur juga merupakan summary dalam proses penyusunan pada laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan sebagai alat bantu yang bisa mempermudah laporan keuangan manual untuk disusun. Kemudian ada 6 komponen yang harus disertakan pada neraca lajur perusahaan dagang. Yang pertama ada nama rekening perkiraan, kedua neraca saldo, ketiga penyesuaian, keempat neraca saldo setelah penyesuaian, kelima neraca, dan keenam laba rugi. Kemudian jenis neraca lajur perusahaan dagang. Ada 4. Yang pertama neraca lajur 6 kolom. Biasanya jenis neraca lajur 6 kolom ini jarang digunakan, terdiri atas kolom rugi, laba, neraca saldo, serta neraca. Kedua ada neraca lajur 8 kolom. Biasanya digunakan sebagai perusahaan dagang. Komponennya adalah neraca saldo, penyesuaian, rugi laba, serta neraca akhir. Ketiga ada neraca 10 kolom. Neraca lajur 10 kolom berisikan neraca saldo, penyesuaian, laba rugi atau rugi laba, dan neraca saldo disesuaikan. Dan yang terakhir atau yang keempat ada neraca lajur 12 kolom.
berisi kolom neraca saldo, penyesuaian rugi laba, neraca saldo disesuaikan, laporan modal, dan neraca. Kemudian materi terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah pencatatan ke dalam jurnal yang harus menutup akun tersebut dengan berbagai tahapan siklus akuntansi, di mana salah satunya yaitu seperti jurnal penyesuaian. Metode dalam jurnal penutup perusahaan dagang ada dua. Yang pertama, pencatatan metode periodik. Untuk metode periodik ini memang banyak digunakan oleh perusahaan dagang yang menjual barang dengan harga terjangkau, sehingga metode ini biasanya digunakan dalam akhir periode. Kedua, ada pencatatan model perpetual. Kali ini metode perpetual yang digunakan oleh perusahaan dagang biasanya menjual barang dengan harga yang cukup mahal. Bahkan metode ini dilakukan secara terperinci dan terus-menerus atas semua transaksi. Berbagai tahapan dalam membuat jurnal penutup perusahaan dagang ada 4. Yang pertama, menutup akun pendapatan pada saldo kredit. Kedua, menutup akun beban pada saldo debit. Ketiga, menutup saldo akun ikhtisar laba rugi. Keempat, menutup akun prive atau penarikan bagi pemilik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Eza Farido Putra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.